Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana dengan NIM 0578902776 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas 2 mata kuliah basis data, yang dimana soalnya kurang lebih seperti ini. Kita dikasih sebuah entity relationship diagram. Nah, dari entity relationship diagram di atas ini itu disuruh dimuat ke dalam database atau basis data dari MySQL atau MariaDB yang ada pada exam, di mana dengan tabel tersebut tuh berisi tentang ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan juga dokter admin beserta atributnya. Nah, langkah pertama kita nyalakan dulu si examnya. Di sini saya sudah menyalakannya. Kemudian kita masuk ke bagian PHP adminnya, itu di sini. Nah, untuk membuat basis datanya kita namakan dulu nama basis datanya. Misalkan kita kasih jadi namanya rumah sakit. Kita mau diproses dulu. Nah, di sini sudah dibuat kan si database rumah sakitnya. Nah, kita di sini bisa membuat tabelnya. Kurang lebih kita akan membuat 6 tabel berisi tentang nama tabelnya beserta atributnya. Untuk yang pertama kita ada dokter dulu untuk kolom atributnya, karena di sini kurang lebih di soalnya dia tuh memiliki 7 atribut. Kita tinggal tambahkan saja jadi 7 atribut juga kita buat. Nah, untuk menentukan primary key, biasanya tuh saya menetapkan itu yang namanya unik. Untuk di dokter ada ID dokternya seperti ini. Untuk karakternya itu untuk jenisnya menyesuaikan dengan si namanya, yaitu masuknya ke integer atau ke varchar. Nah, kalau untuk primary key jangan lupa buat dicentang si auto incrementnya biar memastikan bahwa dia tuh jadi sebagai primary key-nya. Nah, setelah ID dokter ada nama dokter, nama biasanya varchar, kita kasih di 50. Kemudian ada spesialis varchar juga, kita kasih di 20 saja. Kemudian ada tanggal lahir, masuk ke tanggal lahir, biasanya integer. Kemudian alamat dokternya biasanya varchar atau karakter, kita kasih 50 juga. Kemudian ada nomor HP 12 integer, dan ada waktu kerjanya 12. Nah, kalau sudah kita simpan saja. Oke, sudah dibuat si tabel dokternya. Kita lanjut. Nah, di sini ada rinciannya, yaitu ada dokter sebagai primary key-nya dan nama dokter, spesialis, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, dan juga waktu jaga adalah dia tuh namanya atributnya. Kita lanjut bikin baru, kita tinggal klik saja di sini yang baru. Nah, untuk nama tabelnya yang kedua tuh di sini ada pasien. Untuk atributnya dia kurang lebih ada 4 saja. Nah, untuk primary key-nya saya ambil ID pasien saja 12, dan jangan lupa auto increment-nya di checklist. Oke, sudah. Kedua tuh ada nama pasiennya, nama pasien varchar 50 juga, 50. Kemudian ada jenis kelamin varchar saja 20. Dan ada alamat pasien varchar juga, kita kasih 50. Itu 2, 3, 4 aja itu. Kalau sudah, kita simpan saja. Oke, sudah dibuat si tabel buat pasiennya. Ini rinciannya. Sekarang kita lanjut lagi ke tabel yang ketiga, yaitu di sini tuh ada administrator. Untuk administrator dia tuh kurang lebih ada 3 atributnya. Oke, kita tambah dulu administrator. Nah, untuk sini saya untuk primary key-nya saya ambil ID saja, soalnya dia tuh unik, berbeda sama yang lain. Kemudian ada nama admin kita kasih varchar saja 60. Dan ada waktu
jaga, kartu jaga 12 saja. Nah, karena di sini dia cuma 3, kita ngisinya cukup 3 saja. Kalau sudah, kita simpan. Oke, administrator juga sudah dibuat. Yang rinciannya kurang lebih seperti ini. Kita lanjutin ke selanjutnya. Nah, di sini itu ada pasien dokter terlebih dahulu. Oke, berarti pasien underscore dokter. Untuk pasien dokter dia kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebentar, yang administrator ini dulu deh, pasien dokter. Lebih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk dia parameternya ada ID 12, auto increment juga. Oke, kemudian ada ID dokter, ada ID pasien, ada waktu periksa apa ini, kurang 1 kita tambahin dulu. Nah, ada waktu periksa 12, dan ada resep parcar di 50. Nah, sudah, kita simpan lagi. Oke, sudah. Ini seperti ini. Kita kembali dulu ke administrator. Tadi saya salah masukin primary key-nya, harusnya ID admin, bukan ID saja. Kita di sini tinggal ubah ke struktur. Kemudian kita ubah dulu ubah namanya. Oke, agak lama. Nah, kita tambahkan ID admin harusnya. Kalau sudah, kita simpan. Oke, agak lama. Oke, sebentar, kok ininya hilang ya? Sebentar, logo kuncinya hilang. Oke, harusnya sudah. Oke, agak lama, mohon maaf. Oke, sudah ya. Lanjut, kita kembali dulu ke tabel yang pasien dokter. So, di sini dia kan ada ID dokter sama ID pasien, di mana itu adalah foreign key dari dokter dan juga pasien. Kita masuk dulu ke bagian pasien dokter. Kita harus tambahkan dulu foreign key buat ID dokter dan juga ID pasiennya. Caranya kita masuk ke struktur si tabel pasien dokternya. Kemudian kita masuk ke tampilan hubungan. Di sini kita cari si atribut yang akan kita jadikan foreign key-nya. Dan dia tuh adanya di tabel karena ID dokter ada di tabel dokter, kita tinggal tambahkan tabel dokter saja. Nah, dia otomatis ada di sini. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Nah, satu lagi itu ada ID pasien, ada di tabel pasien. Kalau sudah, kita simpan saja. Kita bisa cek di struktur tabelnya sekarang.
Ini dia sudah jadi foreign key di tabel pasien dokter. Nah, kita lanjutkan lagi membuat tabel kelima, yaitu namanya ada daftar. Itu yang ini, lebih dari 3 saja. Ya, ada daftar. Pertama ada ID daftar sebagai primary key-nya 12. Jangan lupa di checklist si auto increment-nya. Ini ada ID dokter dan ID pasien 12 juga. Oke, cukup. Kita simpan. Nah, kita harus ubah lagi si ID dokter sama ID pasien ke foreign key karena tadi dia tuh ada di di tabel daftar ini. Caranya sama kayak sebelumnya. Kita tunggu dulu memproses menyimpan tabel yang ini. Oke. Nah, kita ke tampilkan hubungan lagi, tampilan hubungan. Nah, kita cari ID dokter di tabel dokter. Simpan. Satu lagi ada ID pasien di pasien. Sudah, simpan lagi. Kita tinggal kembali ke struktur tabelnya dan hasilnya harusnya sudah berubah. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal langkah terakhir membuat tabel terakhir, yaitu ada dokter admin, yaitu yang ini. Untuk primary key-nya di sini dia tuh ada ID data. Saya masukin ID data saja. ID data 12. Kita jadikan primary key dulu. Kemudian di sini ada ID dokter dan juga ada ID admin. Ya, 12 juga, ini juga 12. Nah, kita sama simpan dulu. Oh, lupa belum dikasih nama. Dokter underscore admin. Dokter admin. Oke, kita simpan. Dan juga kita sama harus merubah dulu mereka jadi foreign key dulu. Kita ke tampilan hubungan lagi. Kita ID dokter di tabel dokter. Yang kedua ada ID admin. ID admin itu ada di administrator. Simpan juga. Sampai proses. Oke, kita kembali ke struktur tabelnya. Nah, itu kurang lebih buat keenam dari si tabel yang ada dari si rumah sakit tersebut. Mulai dari ada tabel dokter, ada tabel administrator, daftar, dokter admin, pasien dan juga pasien dokter. Nah, untuk melihat hubungannya kita tinggal klik aja lainnya dan masuk ke bagian designer untuk melihat hubungan antara tabelnya. Kalau lebih seperti ini, ada dokter admin, ada pasien dokter, di sini daftar, di sini ada administrator. Nah, di sini kemudian di sini ada pasien, di sini daftar, di sini pasien. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan akhirnya. Jadi ada kurang lebih 6 tabel. Ada dokter, administrator, dokter admin, pasien dokter, daftar, dan juga pasien. Nah, ini hubungan antara tabelnya. ID dokter ada di bagian daftar, ada di bagian pasien dokter, dan ada di bagian dokter admin. Sedangkan ID admin ada di bagian dokter admin, kemudian ID pasien ada di daftar dan juga pasien dokter. Oke, mungkin segitu saja untuk presentasi saya tentang tugas 2 mata kuliah basis data. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.